memastikan keputusan Bapak Hakim yang mulia menjatuhkan peradilan. Ya, klien saya bertanya kemarin perkara nomor 02, 03, dimasukkan 08 belum sidang. Nah ini akan menjadi pertanyaan apakah disidangkan atau kami anggap tidak ditangkap bukti lagi. Nah, jadi kalau ini sebenarnya pada hari ini setelah saksi sudah siap. Terkait dengan pra-peradilan yang dilakukan oleh pengacara Abdullah, sampai saat ini saya dengar informasi sudah ada titik akhir pada hari. Ya, bagaimana Bang Giri? Ya betul. Jadi pemohon itu sangat memahami dan punya hati nurani yang taat hukum menurut saya. Karena eksepsi kami rupanya diterima oleh pemohon malah sesuai SMA nomor 5 2021 bahwa setelah perkara pokok dilimpahkan oleh kejaksaan ke pengadilan itu sudah clear dan ditetapkan waktu sidang, maka perkara tersebut gugur. Namun oleh pemohon kemudian diputuskan untuk dicabut. Walaupun tadi bukti-bukti surat kedua belah pihak itu sudah disampaikan ke Majelis Hakim. Majelis Hakim, bukan majelis hakim, hakim tunggal peradilan. Tapi kelihatannya ini langkah ya terjadi saat ini ya di beberapa peradilan ya, dan ini tingkat keberhasilan luar biasa Polda dalam melakukan pengayoman hukum kepada salah satu anggota yang dikenal peradilan. Yeah. Nah, strategi apa sih yang digunakan saat ini? Kelihatannya tampil beda ya. Ini pertama-tama ya yang kita lihat selama peradilan, baru di tengah jalan saat mendengar sampaian daripada majelis hakim itu. Bukan tampil beda sebenarnya. Bukan tampil beda. Karena timingnya pemohon saja mungkin. Oh itu ya. Ya, dan penyidik rupanya memang punya integritas sehingga perkaranya dalam proses itu bisa lebih cepat juga. Oh. Gitu. Berarti tetap lanjut gitu ya. Bukan, kalau perkara pokoknya lanjut, cuma penanganan proses pidananya itu bisa cepat, sehingga tahapan berikutnya juga cepat, sehingga pra-peradilan ini termakan oleh kecepatan penanganan perkara pokoknya. Oke, gitu. Terima kasih Pak. Pak Abdullah, saya dengar informasi Anda melakukan pra-peradilan ini sudah tahapan demi tahapan berjalan sehingga hari ini jawaban dari pihak yang termohon ya. Nah, Anda selaku pemohon, kok sampai hari ini ada keputusan yang pada intinya pra-peradilan ini akan terhenti di sini? Bagaimana kira-kira menurut sikap Anda? Ini masalahnya kalau melihat pembuktian tadi ternyata pihak kepolisian ada pelimpahan dari jaksa kepada pengadilan. Nah, ini membuktikan bahwa kasus ini akan gugur dalam sebuah putusan. Tapi tadi saya mintakan kepada hakim supaya dilanjutkan lebih dulu dalam pembuktian. Nah, setelah pembuktian, kami sadar bahwa kalau putusan akan mempertimbangkan hakim yang bersangkutan. Oleh karena itu untuk lebih cepat, karena dalam pembuktian itu ketua pengadilan sudah menetapkan pada hari Senin tanggal 27 Juni, Senin depan disidangkan dari 15 orang. Jadi sekarang klien saya tahanan pengadilan. Jadi tidak perlu mempersalahkan lagi. Cuma ada satu hal yang saya lihat, ternyata penyidik dalam pembuktian berita acara tersangka itu menunjuk penasihat hukum dan katanya bahwa tersangka menolak ingin mendampingi sendiri kepada Guntur yang ditunjuknya. Padahal Pak Guntur itu rekan saya, tidak ada di tempat. Nah, Bang, sedikit Bang, sebelum melangkah lebih jauh kan hitungan penasihat hukum dalam untuk melakukan pra-peradilan kan ada langkah-langkah yang memang sudah diatur dalam KUHP yang memang ada urutan-urutan dalam tahapan. Tapi di saat ini kok bisa sedikit lemah gitu? Atau apa kurang bagaimana Bang? Kalau saya ini strategi semestinya kalau
tidak mempercepat dengan kejaksaan ini, saya yakin menang. Karena dia lakukan oleh polisi ini menyalahi hukum. Pertama, tidak didampingi oleh penasihat hukum. Walaupun dia menolak, wajib didampingi. Ini adigiumnya, wah tidak apa-apa. Tapi kan Satu. Anda kan untuk Yang menyelamatkan kedua, klien Anda dalam melakukan pra peradilan agar klien Anda merasa aman dan tenang sehingga tidak terjerat dengan aturan hukum karena Anda menduga ada terindikasi yang dianggap melawan hukum dalam proses sehingga Anda melakukan peradilan. Apa langkah Anda saat ini? langkah saya pada saat pertama memang pra peradilan karena ini masalah sengketa lahan. Nah, kalau orang sengketa lahan, mana penetapan pengadilan? Siapa yang berhak terhadap tanah itu? Nah, apalagi adanya suatu perjanjian pada tanggal 27 Maret 2018 sudah disepakati para pihak. Kok kenapa direkayasa ada yang mengadu? Padahal ini polsek khususnya sudah beberapa kali mengetahui kejadian ini. Berarti pada intinya hari ini pra peradilan gugur ya? Pada intinya daripada ditetapkan oleh gugur, lebih baik saya cabut. Oh, Tidak ada putusan. Cuma perlu diingat perkara ini terhadap si Ergina ini nomor 3. Ini akan tetap dihadiri. Penetapan pengadilan belum ada. Ada 3 perkara masih pra peradilan. Nah itu belum tentu. Padahal hakim kalau memang ambil kebijakan bias kebebasan hakim bahwa dia bisa aja memutuskan dengan putusan apa yang dia mau. Nah, jadi tapi akan dalam ini kami mengambil hikmahnya. oke. Ambil Terima kasih, Pak. hikmahnya, artinya ya klien kami sekarang tidak ditahan di Polres. Oke, DLP. siap. Itu hikmahnya. Aman gitu, Bang. Aman sudah. Oke, terima kasih.